selama 9 tahun lamanya, artis senior Elma Tiana bergabung dengan Padepokan milik Gatot Brajamusti atau yang lebih dikenal dengan A.A. Gatot di Sukabumi, Jawa Barat. 9 tahun tentu bukan waktu yang singkat, tentu banyak hal dan kenangan yang ingin disampaikan oleh Elma. Pasalnya Elma mengaku bila sejak kenal dengan A.A. Gatot dan bergabung dalam Padepokan, wanita 41 tahun ini merasa sangat nyaman. Terlebih A.A. Gatot merupakan sosok yang baik dan menyejukkan hati. Ya kalau saya kan awal ketemu dia ya baik, dalam arti kata dia sosok emang seseorang yang bisa diajak komunikasi. Memang sosok, dulu kan dia kan merangkul saya kan sebagai seorang adiknya gitu kan. Jadi dia membuat saya nyaman, membuat saya seperti keluarga gitu. Jadi saya nggak ada pikiran apa-apa kalau sampai terjadi kayak gini. Maksudnya nggak lempeng-lempeng aja saya berpikirnya gitu. Cukup lama bergabung dalam Padepokan milik Gatot, tentu banyak kegiatan yang sudah dilakukan dan dipelajari. Namun seiring berjalannya waktu, Elma mulai tersadar dan merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan akidah dan ajaran agama Islam. Hal itulah yang membuat wanita kelahiran 3 Oktober ini memilih untuk keluar. 5 tahun sudah terbebas dari Padepokan A.A. Gatot, Elma mengaku bila ia kini merasa bahagia dengan kehidupan yang ia jalani. Ya kalau setelah saya menyadari, saya keluar dari sana dan saya melihat sih memang tidak sesuai dengan akidah, memang banyak penyimpangan ya, tapi saya nggak perlu lebih mendetail, itu cukup saya aja lah yang tahu lah gitu kan. Nggak, pokoknya kita memang berhubungan dengan sesuatu yang gaib ya di sana, dimana ternyata begitu saya tahu kita nggak boleh terlibat dengan hal-hal yang gaib, itu urusan Allah gitu kan. Kita sebagai manusia hanya dituntut untuk ibadah yang lebih baik kepada Allah, bagaimana kita taat, tunduk dan patuh pada Allah. Itu aja, tidak boleh berkolaborasi dengan jin. Sekarang banyak banget orang yang tahu saya terlibat di sana gitu kan. Jadi tuh udah banyak banget yang beritanya simpang siur lah, yang gimana, yang saya bilang saya membawa Reza ke sana lah gitu kan. Saya yang karena saya lah Reza kayak gitu, jadi banyak disalahin gitu. Makanya saya ya udahlah, tadinya saya sebenarnya nggak mau mengulang masa lampau ya. Buat saya udah nyaman. Saya tuh udah nyaman, udah bersyukur saya udah nggak di sana. Bersyukur saya udah 5 tahun meninggalkan sana tuh saya udah nyaman akhirnya. Tapi karena dengan keadaan ini mau nggak mau saya ikut terlibat dan saya cuma dimintain statement, ya udah saya buat statementnya bahwa ya saya memang tidak mengerti apa-apa dengan permasalahan yang sekarang. Kenapa saya pergi? Banyak yang bilang kenapa pergi nggak ngajak Reza? Karena saya tahu keyakinan saya dan keyakinan Reza tuh agak berbeda. Kalau saya mungkin masih ada berhubungan dengan ikut pengajian, masih bisa bersilaturahmi dengan orang. Kalau Teteh kan di situ aja, dia nggak bisa kemana-mana. Dia merasa itu udah segalanya. Jadi itu udah nggak perlu lagi kita ngaji, ilmu udah cukup di sini kok, udah semuanya gitu. Jadi kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza berbeda, makanya saya nggak bisa menarik dia untuk keluar, karena ya udahlah saya lebih menyelamatkan diri masing-masing aja pada saat itu berpikirnya. Sejak bergabung dalam Padepokan A.A. Gatot, rupanya perubahan dari Elma Tiana mulai dirasakan pihak keluarga. Salah satunya Rensi Milano yang tak lain merupakan kakak dari Elma. Ia mengaku bila Elma sempat menomorduakan keluarga dan tak terima bila diingatkan. Pertemanan yang akhirnya berujung sesuatu hal yang membuat saya udahlah saya nggak harus kesini lagi gitu kan, karena ada sesuatu yang mengganjal buat diri saya gitu. Ya sebelumnya perkenalan ini sampai ke adik saya juga, saya perkenalkan ke adik saya juga gitu. Dan di situ juga saya merasa sangat bersalah banget, kenapa saya harus kenalkan gitu kan? Karena kan awalnya kan tidak akan terjadi hal-hal yang akan terjadi seperti ini gitu ya. Cuman ya saya juga gak akan nyangka kalau akan terbawa arus seperti ini gitu, adik saya gitu kan. Karena kan saya merasa pikir adik saya itu kan agamanya kan kuat, sholatnya nggak mungkin lah dia mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tapi ya akhirnya terbawa juga gitu ya. Ya pernah lah ada konflik antara saya sama adik saya itu entah berapa tahun yang lalu ya kan. Nah ya sudah, dari situ merasa
saya pikir udah nggak bisa dibilangin, udah nggak. Yang lebih baik kepada Allah, bagaimana kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu aja, tidak boleh berkolaborasi dengan jin. Sekarang banyak banget orang yang tahu saya terlibat di sana gitu kan. Jadi tuh udah banyak banget yang beritanya simpang siur lah, yang gimana, yang saya bilang saya membawa Reza ke sana lah gitu kan. Saya yang karena saya lah Reza kayak gitu, jadi banyak disalahin gitu. Makanya saya ya udahlah, tadinya saya sebenarnya nggak mau mengulang masa lampau ya. Buat saya udah nyaman, saya tuh udah nyaman, udah bersyukur saya udah nggak di sana, bersyukur saya udah 5 tahun meninggalkan sana tuh saya udah nyaman akhirnya. Tapi karena dengan keadaan ini mau nggak mau saya ikut terlibat, dan saya cuma dimintain statement, ya udah saya buat statementnya bahwa ya saya memang tidak mengerti apa-apa dengan permasalahan yang sekarang. Kenapa saya pergi? Banyak yang bilang kenapa pergi nggak ngajak Reza? Karena saya tahu keyakinan saya dan keyakinan Reza tuh agak berbeda. Kalau saya mungkin masih ada berhubungan dengan ikut pengajian, masih bisa bersilaturahmi dengan orang. Kalau Teteh kan di situ aja, dia nggak bisa kemana-mana. Dia merasa itu udah segalanya. Jadi itu udah nggak perlu lagi kita ngaji, ilmu udah cukup di sini kok, udah semuanya gitu. Jadi kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza berbeda, makanya saya nggak bisa menarik dia untuk keluar, karena ya udahlah, saya lebih menyelamatkan diri masing-masing aja pada saat itu berpikirnya. Sejak bergabung dalam Padepokan Agathot, rupanya perubahan dari Elmatiana mulai dirasakan pihak keluarga. Salah satunya Rensi Milano yang tak lain merupakan kakak dari Elma. Ia mengaku bila Elma sempat menomorduakan keluarga dan tak terima bila diingatkan. Pertemanan yang akhirnya berujung sesuatu hal yang membuat saya udahlah, saya nggak harus kesini lagi gitu kan, karena ada sesuatu yang mengganjal buat diri saya gitu. Ya sebelumnya perkenalan ini sampai ke adik saya juga, saya perkenalkan ke adik saya juga gitu. Dan di situ juga saya merasa sangat bersalah banget, kenapa saya harus kenalkan gitu kan? Karena kan awalnya kan tidak akan terjadi hal-hal yang akan terjadi seperti ini gitu ya. Cuman ya saya juga gak akan nyangka kalau akan terbawa arus seperti ini gitu, adik saya gitu kan. Karena kan saya merasa pikir adik saya itu kan agamanya kan kuat, sholatnya nggak mungkin lah dia mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tapi ya akhirnya terbawa juga gitu ya. Ya pernah lah ada konflik antara saya sama adik saya itu entah berapa tahun yang lalu ya kan. Nah sudah dari situ merasa, saya pikir udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa nasehatin. Ya saya cuma berdoa semoga adik saya itu cepat keluar dari perkumpulan itu, pikir kayak gitu. Ya setelah 5 tahun adik saya keluar dari sana, ya ternyata terjadilah apa yang saya takutin gitu ya. Memang sebenarnya namanya hal-hal seperti ini nggak mungkin nggak akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Tapi tinggal tunggu saatnya aja kalau Tuhan mau kasih kapan kan. Ya abis saya memperkenalkan ke adik saya waktu itu dalam kondisi rumah tangganya sedang ribut gitu kan. Mengagama ya, buat saya tuh ya udah, kalau menurut dia baik ya sudah. Tapi kan kita punya hak masing-masing untuk berbicara. Menurut pendapat saya dan menurut pendapat dia itu kan selalu konflik. Sikap Rensi yang kerap mengingatkan adik tercintanya untuk keluar dari padepokan tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya Rensi juga sempat datang ke padepokan tersebut. Namun beberapa kali berkunjung, ia sudah merasakan ada yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata dia lari ke sana. Gitu. Ya udah, habis dari itu sampai 9 tahun itu saya benar-benar kontaknya udah nggak. Saya berpikir di saat misalkan hal-hal ini yang diinginkan ini terjadi, jangan di saat ada adik saya gitu loh. Dia udah enak gitu, dia menurut dia gitu ya. Dia nggak usah ngomongin dia lagi. Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia benci banget. Ya udah, dari kejadian 5 tahun ini
adik saya tuh bener-bener yang apa, pemikirannya lebih lebih nawabi dia gitu kan. Ya udah, yang penting buat saya dia itu udah keluar dari situ dan dia menangis.